Apa kabar rekan-rekan semua, kembali lagi di sini, di channel yang akan membahas tentang dunia air, terutama jenis ikan. Di kesempatan ini, kita akan membahas tentang ikan endemik asli Indonesia yang bisa dikonsumsi. Simak penjelasan secara singkatnya. Ini dia 7 ikan endemik Indonesia yang bisa dikonsumsi. Salam elemen air. Pertama, ikan wader, atau dengan nama ilmiahnya Puntius binetatus. Ikan ini memiliki sebaran wilayah cukup luas, mencakup Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Pada setiap daerah ikan wader ini memiliki nama yang berbeda-beda seperti ikan bunter, ikan sedapak, ikan wader cakul. Ikan wader sangat menyukai aliran sungai dangkal yang deras, memiliki bentuk tubuh kecil. Sirip berwarna perak dengan bintik hitam di sekitar siripnya. Untuk ukuran ikan wader berkisar antara 5–12 cm, tergantung dengan kondisi habitatnya. Yang kedua, ikan baung dengan nama ilmiahnya HNI Beragoes nemurus. Ikan baung merupakan sejenis lele atau catfish yang biasa hidup di perairan terbuka seperti sungai atau danau. Ikan baung sangat populer dan digemari di kalangan masyarakat, khususnya wilayah Sumatera dan Kalimantan. Tentu saja, karena ikan ini memiliki daging yang tebal dan rasanya juga nikmat, sering diolah sup, pindang, dan bahan untuk empek-empek. Ciri fisik ikan baung yaitu memiliki bentuk tubuh yang panjang, licin, dan tidak bersisik. Kepalanya keras dilengkapi dengan 3 pasang sungut di sekeliling mulut dan sepasang di lubang pernafasan. Yang ketiga, ikan tawes dengan nama ilmiahnya Puntius javanicus. Salah satu ikan endemik asli Indonesia yang mendiami sungai, rawa, atau danau. Sekilas bentuknya mirip ikan wader cakul, tetapi ukuran tubuh dan sisiknya lebih besar, serta bentuknya lebih pipih. Bentuk tubuh ikan tawes seperti busur dengan moncong runcing, mulut terletak di ujung, dan mempunyai 2 sungut kecil. Ikan ini endemik di Pulau Jawa dan Kalimantan. Pada habis aslinya, tawes merupakan penghuni sungai beraliran deras. Ikan ini mempunyai ketahanan hidup di air payau. Dapat dibuktikan ikan ini hidup di wilayah ilir Sungai Cengkareng Citarum dan Bengawan Solo. Sangat populer dikonsumsi dengan cara digoreng atau dijadikan ikan asin sebagai pelengkap masakan. Selain itu, ikan ini bukan termasuk salah satu ikan endemik terancam punah karena sudah banyak tempat yang sukses membudidayakan ikan tawes ini. Ikan betok, Anabastes tudinus. Jenis ikan tropis yang salah satunya endemik di wilayah Indonesia, terutama di Pulau Jawa, merupakan ikan yang umum, hidup liar di perairan tawar. Habitat mulai dari sungai, danau, rawa, sawah, waduk, dan kolam-kolam yang berhubungan dengan saluran air terbuka, serta genangan air tawar maupun air tawar. Biasanya melimpah di perairan yang terdapat banyak tumbuhan air karena merupakan ikan yang suka bergerombol dan hidup dalam naungan pohon tumbang serta akar tumbuhan air. Selain memiliki rasa yang nikmat dan gurih, ikan betok juga banyak mengandung khasiat tak terduga yang baik bagi kesehatan tubuh karena mengandung fosfor, omega 3, zat besi, dan protein. Ikan ini juga memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan, seperti meningkatkan daya ingat. Yang kelima, ikan lele lokal atau Clarias batrachus. Selain rasanya lezat dan nikmat, ternyata terdapat satu jenis spesies ikan lele yang endemik dari Indonesia.
Ikan lele ini pernah menjadi primadona hingga akhir tahun 1980, hingga akhirnya ikan lele ini kurang diminati dan tergantikan dengan lele Dumbo. Tetapi tidak perlu khawatir, ikan lele lokal ini masih banyak mendiami berbagai wilayah di Indonesia, terutama wilayah sungai, danau, rawa, dan perairan tenang yang airnya berwarna keruh, seperti kebanyakan habitat pada spesies ikan lele lainnya. Lele lokal memiliki karakteristik ukuran tubuh lebih kecil dari lele Dumbo, warna lebih hitam kehijauan, terdapat titik di bagian badan, dan memiliki patil di kedua pangkal sirip dadanya. Selain sebagai alat pertahanan, patil pada lele lokal berfungsi untuk berjalan di darat. Alasan utama yang membuat lele lokal sulit bersaing dengan lele Dumbo yaitu karena pertumbuhan lele lokal sangat lambat. Biasanya lele lokal bisa membutuhkan waktu 6-8 bulan hingga panen. Sedangkan lele Dumbo membutuhkan waktu hanya 3-4 bulan untuk waktu pemeliharaan. Lanjutnya nomor 6, ikan dewa atau ilmiahnya Torsoro. Sesuai namanya, ikan endemik Pulau Jawa dan Sumatera ini memiliki keistimewaan layaknya dewa. Mulai dari harganya yang selangit, hingga menjadi buruan masyarakat terutama ketika upacara keagamaan. Pasalnya beberapa suku adat memang menganggap ikan ini sebagai suatu hal yang positif. Misalnya keberadaan ikan yang dilestarikan di kolam Cibulan, Kuningan, Jawa Barat dikaitkan sebagai jelmaan tentara Prabu Siliwangi. Selain dikeramatkan, jenis ikan ini dari keluarga ikan harper dari suku Cyprinaceae ini juga tergolong langka. Satu lagi, di dalam wadah budidaya ikan ini tergolong lambat pertumbuhannya. Untuk mencapai ukuran konsumsi, dibutuhkan waktu lebih dari 1 tahun. Jenis ikan dewa senang hidup di sungai di daerah pegunungan yang memiliki aliran deras. Di habitat asalnya, ikan dewa dapat tumbuh hingga lebih dari 1 meter dengan berat lebih dari 30 kg. Tujuh, ikan belida dengan nama latin Cithalalophis. Memiliki ciri khas yang tidak dimiliki pada ikan umumnya, yakni bagian tubuh yang menyerupai pisau. Ikan belida merupakan spesies endemik yang berasal dari Pulau Sumatera, wilayah Sungai Kampar, dan Sungai Musi. Lebih detailnya, habitatnya berada hampir semua sungai di Provinsi Sumatera Selatan. Karena berasal dari tempat tersebut, ikan belida dijadikan maskot terutama di kota Palembang. Selain endemik, ikan ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan dasar makanan khas daerah Sumatera Selatan, yaitu pempek, kerupuk, dan kemplang. Pemanfaatan ikan belida sebagai bahan baku tersebut tentunya menyebabkan ketersediaan ikan ini semakin menipis di alamnya. Terlebih kerusakan habitat ikan belida karena digunakan sebagai tambang pasir membuat populasi ikan berbentuk pisau ini semakin susah. Untungnya pemerintah telah berhasil melakukan pembenihan ikan belida secara terkontrol dan membuat peraturan pelanggaran penangkapan ikan belida secara besar-besaran. Beberapa wilayah Sumatera Selatan dan Riau telah mengeluarkan kebijakan perlindungan ikan ini. Salah satu ciri utama ikan belida yaitu memiliki tubuh yang pipih memanjang dengan bagian dorsal yang terlihat cembung bagaikan pisau. Pada bagian perut terdapat duri yang memanjang hingga bagian ekor, memiliki mulut yang lebar, dan ukuran tubuh bisa mencapai 7 kg. Demikian dari saya untuk kali ini, semoga ini bisa menjadi manfaat dan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Salam elemen air.